Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku di channel OTW Sarjana. Kali ini aku mau bahas tentang silogisme teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung cus ke soalnya ya. Baik, aku coba ke nomor 1 dulu. Semua sepeda memiliki lampu. Sebagian lampu berwarna merah. Baik, kita cari jawabannya satu-satu teman-teman ya. Yang A, semua sepeda memiliki lampu. Baik, kita simpan dulu. Yang B, tidak semua lampu sepeda berwarna merah. Kemudian yang C, lampu merah bagian perlengkapan semua sepeda. Kemudian yang D, sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Yang E, tidak ada sepeda yang berlampu selain merah. Baik, untuk soal silogisme, kalian bisa main coret-coret ataupun kalian hafal dengan atau rumusnya seperti ini. Semisalkan untuk premis yang pertama itu menggunakan kata semua. Kemudian premis yang kedua kita lihat menggunakan kata sebagian. Otomatis jika ada untuk premis yang keduanya sebagian atau ada atau beberapa, maka jawabannya sudah dipastikan yaitu sebagian atau beberapa atau ada itu sama saja. Jadi kita untuk cepatnya itu langsung mencari jawaban yang ada atau sebagian. Yang ada sebagian itu yang D. Iya, jadi otomatis jawabannya yang D. Yang D, sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Jika kita main coret-coret pasti jawabannya juga sesuai. Kata yang berulang itu biasanya dicoret. Lampu, lampu. Nah, sisanya semua sebagian sepeda berwarna merah atau sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Karena yang berwarna merah itu identik dengan lampu. Jika dijawab dengan jawaban yang lain, misalkan yang A, semua sepeda memiliki lampu. Tidak semua. Memang semua sepeda memiliki lampu. Namun di sini ada premis kedua yang menyatakan lampunya berwarna merah. Jadi ini tidak sesuai dengan konteks soal. Kemudian yang B, tidak semua lampu sepeda berwarna merah. Memang tidak semua lampu sepeda berwarna merah. Namun untuk kata tidak, ini tidak sesuai dengan premis di atas. Kemudian C, lampu merah bagian perlengkapan semua sepeda. Tidak disebutkan di soal bahwa ada lampu merah sebagai bagian perlengkapan. Jadi otomatis yang C ini bukan. Dan yang E, tidak ada sepeda yang berlampu selain merah. Tidak disebutkan di sini hanya sebagian lampu berwarna merah. Maka untuk yang E otomatis tidak cocok dengan jawaban atau konteks soal di atas. Maka jawabannya langsung di sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Ingat, saat mengerjakan ujian seperti ini yang membutuhkan waktu kurang dari 1 menit, jika ada premis kedua dengan kata sebagian, ada, beberapa, langsung cari option yang menggunakan kata sebagian atau beberapa, dan kalian bisa main coret-coret dengan kata yang berulang. Biasanya untuk kata yang berulang tidak dicantumkan di jawaban, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Baik, kita baca satu-satu dulu teman-teman ya. Yang A, semua mahasiswa belajar. Kemudian yang B, semua mahasiswa belajar dan lulus ujian. Yang C, sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Kemudian yang D, semua mahasiswa yang tidak belajar tidak lulus ujian. Yang E, sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Baik, kita coba konteks satu-satu dulu. Yang A, semua mahasiswa belajar. Di sini tidak kurang sesuai teman-teman ya. Karena di sini ditentukan semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Jika jawabannya hanya semua mahasiswa belajar maka tidak sesuai. Kemudian untuk yang B, semua mahasiswa belajar dan lulus ujian. Tidak juga, karena ingat, yang kedua ada premis sebagian, ada kata sebagian. Otomatis jawabannya langsung ke yang sebagian. Jadi yang A ini tidak, yang B juga bukan, yang C, semua mahasiswa belajar dan lulus ujian. Kita simpan dulu. Yang D, semua mahasiswa yang tidak belajar tidak lulus ujian. Ini juga bukan teman-teman ya. Kemudian yang E, sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Nah, ada dua nih yang sebagian antara C dan D. Namun kita lihat yang E dulu. Sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Ini tidak sesuai dengan konteks soal teman-teman ya. Otomatis jika belajar pasti kan lulus ujian. Tidak mungkin jika tidak lulus kenapa malah belajar begitu ya. Iya, jadi otomatis jawabannya yang C, sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Lanjut ke soal berikutnya.
Untuk soal nomor 3, inverse dari pernyataan jika harga minyak naik, maka harga nasi Padang naik adalah yang A, jika harga minyak tidak naik, maka harga nasi Padang naik. Kemudian yang B, jika harga nasi Padang naik, maka harga minyak naik. Yang C, jika harga minyak tidak naik, maka harga nasi Padang tidak naik. Kemudian yang D, jika harga nasi Padang tidak naik, maka harga minyak tidak naik. Yang E, jika harga minyak naik, maka harga nasi Padang tidak naik. Di sini polanya ataupun dari pernyataannya itu P ke Q. Otomatis untuk yang PQ ini hanya bisanya yaitu negasi P, kemudian negasi Q. Kita cari jawaban yang berlawanan yaitu di negasi P dan negasi Q. Untuk yang A, jika harga minyak tidak naik, maka harga nasi Padang naik. Maka ini tidak teman-teman ya, karena di sini hanya saat yang tidak naik hanya minyak saja, sedangkan negasi Q-nya tidak. Jadi A bukan. Kemudian yang B, jika harga nasi Padang naik, maka harga minyak naik. Ini hanya dibalik saja teman-temannya jadi QP seperti itu ya, maka ini bukan. Jika harga minyak tidak naik, maka harga nasi Padang tidak naik. Ini kita simpan dulu. Kemudian yang D, jika harga nasi Padang tidak naik, maka harga minyak tidak naik. Otomatis untuk yang D ini, karena ini memang negasi Q dengan negasi P, namun yang kita cari negasi P ke Q ini, maka bukan teman-teman ya. Kemudian yang E, jika harga minyak naik, maka harga nasi Padang tidak naik. Yang ini jelas bukan, maka jawabannya yang C teman-temannya yang sesuai. Jadi urut negasi P dan negasi Q. Jika harga minyak tidak naik, maka harga nasi Padang tidak naik. Bagaimana, mudah teman-teman? Bisa dipahami ya? Pasti bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat, beberapa benda yang memuai adalah logam. Kemudian premis yang kedua, semua logam adalah benda padat. Iya, di sini untuk yang kedua semua, namun yang pertama beberapa teman-teman ya. Jadi sudah dipastikan untuk jawabannya nanti beberapa. Namun kita coba baca satu-satu dulu. Yang A, hanya logam yang memuai merupakan benda padat. Untuk yang ini bukan, karena di sini yang memuai itu bukan hanya benda padat. Seperti itu ya. Ini bukan. Kemudian yang B, benda yang bukan logam tidak memuai. Semua logam adalah benda padat. Benda yang padat itu logam, maka yang bukan logam tidak memuai. Ini tidak ada di konteks soal teman-teman ya. Iya, bukan. Kemudian yang C, beberapa benda padat dapat memuai. Iya, di sini ada keterangan di teman-teman ya. Semua logam adalah benda padat, dan benda padat itu adalah logam otomatis karena dia bisa memuai. Kita simpan dulu. Kemudian yang D, benda padat dapat memuai. Iya, ini juga benar, namun tidak ada kata tambahan beberapa. Jadi ini bukan. Kemudian yang E, benda yang memuai adalah logam. Yang ini juga benar. Benda yang memuai memang logam. Namun di sini hanya keterangan saja, tidak ada beberapa. Karena di sini hanya keterangannya beberapa. Jadi tidak semua benda yang memuai adalah logam. Jadi yang ini bukan, yang E. Jadi otomatis bisa disimpulkan untuk jawabannya C teman-teman ya. Beberapa benda padat dapat memuai. Ingat, langsung kalian fokus ke premisnya, bukan fokus di kenyataan. Jadi jangan sampai terkecoh dengan jawaban-jawaban seperti D dan E, karena ini bisa mengurangi nilai kalian. Di contoh soal di TIU SKD untuk CPNS, itu untuk TIU-nya tidak ada jawaban seperti TKP 5, 4, 3, 2, 1. Jika kalian salah dalam menjawab, maka hasilnya 0. Maka harus banyak latihan dan fokus ke dalam pernyataan premis, bukan pernyataan yang sesungguhnya. Seperti itu ya. Jika di jawabannya tidak ada di konteks soal, maka otomatis itu bukan jawabannya. Jadi kalian harus benar-benar fokus dan harus banyak latihan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, tidak semua sarjana pandai lulus ujian PNS. Semua sarjana yang bodoh tidak lulus ujian PNS. Tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai ijazah yang lebih baik daripada yang bodoh. Kemudian Purdi mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Alan. Baik, ini agak banyak juga premisnya teman-teman ya. Namun kita cari untuk jawaban yang paling sesuai dengan konteks soal. Untuk yang A, Alan lebih pandai daripada Purdi. Belum tentu. Kemudian yang B, tidak mungkin Purdi akan lolos ujian PNS.
Untuk ini tidak ada di konteks soal teman-teman ya. Jadi otomatis untuk yang B ini bukan. Kemudian yang C, mungkin Purdi dan Alan akan lolos ujian PNS. Kita simpen dulu yang ini, yang C. Kemudian yang D, tidak mungkin Purdi dan Alan adalah satu alumni. Ini kenapa malah bahas alumni teman-teman ya? Di sini tidak ada untuk yang namanya alumni di konteks soal. Jadi otomatis yang D langsung kita coret teman-teman. Kemudian yang E, tidak mungkin Alan akan lolos ujian PNS. Ini kita simpan dulu. Nah, kita punya dua jawaban nih teman-teman. Yaitu yang C, mungkin Purdi dan Alan akan lolos ujian PNS. CPNS ya. Kemudian yang E, tidak mungkin Alan akan lolos ujian PNS. Namun kita ke konteks soal lagi. Di sini, Purdi dan Alan tidak disebutkan sebagai yang bodoh. Tidak ada keterangan bahwa mereka bodoh. Otomatis, jika tidak ada keterangan mereka bodoh, otomatis mereka bisa saja lolos dengan ujian CPNS. Karena di sini yang ada keterangannya itu semua sarjana yang bodoh tidak lulus ujian PNS. Namun di sini Purdi dan Alan tidak ada keterangan atau dinyatakan sebagai mahasiswa yang bodoh atau sarjana yang bodoh. Maka otomatis jawabannya bisa terlihat yang yang C. Mungkin Purdi dan Alan akan lolos ujian CPNS. Hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai terkecoh dengan soal yang seperti ini. Ingat, sekali lagi fokus ke konteks soal. Yang tidak ada di konteks soal, maka langsung kalian coret. Baik, lanjut ke soal terakhir teman-teman. Untuk soal yang terakhir, A adalah seorang anak dari pasangan suami istri B dengan C. E adalah anak dari pasangan B dengan D. Hubungan antara E dan E disebut, ini bonus untuk kalian karena tadi sudah agak pusing-pusing dengan soal silogisme. Ini aku cantumin satu soal yang mudah banget, hanya hubungan-hubungan saja. Jadi A itu adalah seorang anak dari pasangan suami istri B dengan C. A hasil dari B dan C. Kemudian E adalah anak dari pasangan B dengan D. Ini bisa diketahui teman-teman ya. Iya, B-nya sama. Kita anggap aja mempunyai ibu yang sama, namun beda bapak. Ya bukan? Iya teman-teman ya. Jadi ini termasuknya saudara. Untuk saudara sepupu jelas bukan, karena kan beda bapak. Kemudian yang B saudara misan ini bukan, saudara ipar tentu bukan, saudara kandung jelas yang ini bukan, maka jawabannya yang E teman-temannya saudara tiri. Jadi satu ibu namun beda bapak, seperti itu. Baik. Untuk di sini teman-teman paham ya untuk soal silogisme. Bagi yang masih ingin dijelasin lagi di soal silogisme, bisa komen di kolom komentar. Nanti aku buatin lagi di part 2 untuk soalnya mungkin yang lebih hot lagi. Dan untuk di sini sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like, subscribe, komen, and share biar aku makin semangat buat bagi ilmu kepada teman-teman semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.